Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 102. Kamu, Boy, Mama tidak mau tahu. Kamu harus segera menikah. Sampai kapan kamu akan terus membuang-buang waktu seperti ini? Suara Mama Aileen terdengar memelas di ujung telepon. Buang-buang waktu gimana, Ma? Aku belum ada cita-cita menikah sekarang. Terus kapan? Lihat bulu-bulumu itu sudah mau putih semua. Bulu apanya sih, Mah? Bulu apa saja yang tumbuh di badan kamu? Pekik sang mama. Boy memijat kepala mendengar kicauan mamanya. Menikah mungkin adalah ada di daftar paling akhir dalam rencana hidupnya. Meskipun usianya sudah menginjak 28 tahun, untuk saat ini Boy lebih memilih fokus dengan pekerjaannya sebagai dokter dan juga membantu papanya mengembangkan perusahaan. Pokoknya, kalau kamu tidak menemukan seorang gadis untuk dikenalkan dengan Mama, maka Mama akan menjodohkanmu dengan Gaby. Sepasang mata Boy melotot saat itu juga. Minuman yang baru saja diteguknya hampir menyembur keluar. Apa tidak ada gadis lain lagi di galaksi Bima Sakti ini, mah? Gaby kan anak gendut tetangga kita dulu. Tapi Mama yakin sekarang dia sudah tumbuh menjadi gadis cantik dan imut. Imut dari mananya? Aku rasa sekarang wujudnya lebih mirip dengan Paus Biru Antartika atau tokoh Hagrid di film Harry Potter. Boy menjawab dengan malas. Pokoknya Mama beri waktu 3 bulan. Ingat Boy, Mama tidak muda lagi. Setidaknya Mama bisa menggendong cucu dari kamu sebelum ajal menjemput tubuh ini. Boy menepuk dahi sambil berdecak. Mamanya ini memang seorang ratu drama. Kadang kalimatnya penuh dengan plot twist dan jebakan. Bagi Boy, mamanya lebih mirip aktris dalam opera Sabun Mandi. Mamaku yang cantik, tidak usah ada drama di antara kita. Kalau hanya urusan anak sih, gampang. Anak bisa dilahirkan tanpa harus menikah dulu. Kalau begitu cepat berikan, desak Mama Aileen. Oke, dalam 9 bulan Mama pasti akan menggendong cucu. Bagus, seru sang Mama dengan penuh semangat. Namun saat itu juga ia baru sadar dengan maksud ucapan putranya. Hal yang memaksa sepasang matanya melotot, memiliki anak di luar nikah. Sungguh wanita itu tidak ingin kenangan lama berulang kembali. Sebab itulah ia sangat posesif terhadap anak-anaknya. Jadi maksudnya kamu mau memberi Mama seorang cucu yang lahir di luar nikah, begitu? Kalau Mama memaksa, maka tidak ada pilihan lain. Sebut saja Mama mau berapa cucu, itu bisa diatur. Balas Boy sangat santai. Berulang-ulang Mama Aileen mengelus dada. Beruntung jantungnya adalah jantung buatan Tuhan. Jika jantung buatan manusia, sudah pasti akan meledak. Boy Apiano Darmawan, teriakan Mama menggema di ruangan itu. Memiliki wajah rupawan dan pekerjaan bagus menjadikan Boy lelaki yang diidamkan banyak wanita. Selain ia adalah salah satu dari ahli waris keluarga Darmawan. Dengan bibit dan bobot unggul itu, wanita mana yang tidak menginginkannya? Namun di balik segala kesempurnaan itu, Boy memiliki satu catatan hitam yang tidak diketahui Mama dan papanya. Ia playboy dan suka bergonta-ganti pacar. Boy senang berkencan dengan banyak wanita dan mematahkan hati mereka. Malam ini adalah akhir pekan. Di tengah kesibukan, Boy menyempatkan diri Boy menyempatkan diri Sebentar kak. Boy menyempatkan diri menemui ajakan salah satu temannya untuk menghadiri sebuah pesta dan baru pulang menjelang pagi. Sejak beberapa bulan lalu, Boy memilih tinggal seorang diri di rumah pribadinya. Tidak ada siapapun di rumah itu, hanya seorang ART yang akan datang setiap 2 hari sekali untuk membersihkan rumah. Capek sekali. Boy menghembus tubuhnya di atas ranjang. Rasa kantuk memaksanya untuk terpejam. Namun baru 5 menit termanjakan oleh kenyamanan ranjang empuk berbalut selimut tebal.
Tiba-tiba terdengar suara bel beberapa kali. Siapa sih pagi-pagi buta, ganggu aja. Dengan langkah gontai, pria berpostur tubuh jangkung itu beranjak keluar kamar, menuruni tangga dengan ribuan umpatan yang sudah tersusun rapi di benaknya. Lihat saja, aku akan memaki siapapun yang sudah berani mengganggu tidurku. Membuka pintu, Boy sudah siap memaki dengan membuka mulut. Tetapi kemudian ia bungkam saat tak mendapati siapapun di depan pintu. Bukannya tadi ada yang datang. Bola matanya menatap ke segala penjuru. Halaman rumahnya yang luas itu tampak sunyi. Boy menatap gerbang rumah yang terbuka sedikit, padahal ia yakin saat masuk tadi telah mengunci gerbang tinggi itu. Apa tadi aku mengigau sampai lupa mengunci gerbang? Tamparan kecil ia hadiahkan pada pipi kanan demi memastikan kadar kewarasannya. Ah, sakit, ini artinya aku tidak mimpi. Pria itu mengebuskan napas panjang, lalu membalikkan tubuhnya untuk masuk kembali ke rumah. Namun, ekor matanya menangkap sebuah kotak kecil yang tersimpan di teras. Apa itu? Boy bermonolog dengan alis terangkat. Seingatnya, ia tidak memesan apapun. Lalu paket apa yang datang ke rumahnya pagi ini? Pria itu lantas berjongkok menatap kotak rotan dengan beberapa lubang kecil di bagian sisinya. Tangisan melengking yang berasal dari dalam kotak membuat lelaki itu terlonjak. Buru-buru ia segera membukanya. Alangkah terkejut Boy saat mendapati isi kotak yang ternyata adalah seekor bayi. Maksudnya sesosok bayi. Bayi? Apa bayi sudah tersedia di online shop? Boy hanya meneliti kotak tersebut, tak pula meraih tubuh kecil yang tengah menjerit sekuat tenaga. Pikirannya sekarang dipenuhi hal negatif. Bagaimana jika bayi ini adalah jebakan dari musuh yang datang dengan membawa bom waktu? Ah, tidak, aku terlalu banyak nonton film. Boy menarik napas dalam kala menemukan sebuah catatan kecil di dalam kotak. Ia berharap dapat menemukan petunjuk mengenai sang pemilik bayi melalui catatan kecil yang ada di sana. Namun isi catatan kecil itu malah membuat jantungnya seperti dijatuhi bom atom. Boy, kutitipkan putriku, Sesi, kepadamu. Tolong jaga dan rawat dia dengan baik, karena dia adalah darah dagingmu. Seketika bola mata Boy membulat penuh saat membaca barisan kata yang tertulis dalam catatan kecil itu, seolah kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Boy mematung di tempat. Tidak mungkin, ini pasti bercanda. Wanita mana yang sudah melahirkan anakku? Tak menemukan petunjuk lain, Boy pun menggendong tubuh mungil yang terus menangis itu. Anehnya, bayi itu langsung berhenti menangis saat Boy mendekapnya. Apa yang harus kulakukan dengan bayi ini? Boy membaringkan bayi bernama Sesi itu di sofa. Kemudian berjalan mondar-mandir dengan bingung sambil menggaruk kepala. Ia harus segera menyelidiki siapa yang telah mengirim monster kecil ini dan apa tujuannya. Boy yakin sepenuhnya bahwa Sesi bukanlah benihnya. Kalau dia memang hasil jerih payahku, seharusnya ada kemiripan kan? Lelaki itu bergegas menggendong Sesi dan membawanya menuju sebuah cermin. Menatap lekat-lekat wajah mungil nan cantik itu sambil membandingkan dengan wajahnya. Sial, kenapa boneka Caki ini mirip sekali denganku? Jantung Boy berdetak semakin tak karuan. Rasa panas terasa merambat ke seluruh tubuh. Mungkinkah benar bahwa Sesi adalah darah dagingnya seperti yang tertulis di dalam buku? Lamunan Boy seketika membuyar ketika suara tangisan Sesi memenuhi ruangan itu. Boy yang tidak tahu apapun tentang dunia bayi itu pun panik tak terkira. Apa kamu lapar? Haus? Ayo bicara, jangan bisanya cuma menangis. Dalam keadaan panik, Boy teringat kotak tempatnya tadi menemukan Sesi. Di sana ada botol susu dengan sebuah catatan kecil berisi petunjuk membuat susu dan merawat bayi. Pagi ini Boy pun harus direpotkan dengan gangguan bayi misterius itu. Suasana lebih tenang setelah Boy berhasil menidurkan Sesi di kamarnya. Bayi kecil itu harus membuatnya kerepotan karena terus menangis. Baby Sesi baru tenang saat Boy memeluk dan menepuk punggungnya. Aku bisa disembeli papa kalau sampai ketahuan punya anak di luar nikah. Sekarang Boy sedang berendam di air hangat. Ia menatap nanar langit-langit kamar mandi, memikirkan bagaimana mungkin bayi perempuan tadi adalah putrinya.
Deretan wanita yang pernah berkencan dengannya pun bermunculan dalam ingatan. Samar-samar ia masih bisa mengingat kejadian beberapa bulan lalu. Ketika ia berkunjung ke sebuah pesta, seingatnya ia sama sekali tidak minum minuman beralkohol. Namun ia baru terbangun di pagi hari di sebuah kamar penginapan dengan tubuh polos dan hanya terbalut selimut. Kecebong itu lepas dari lubang mana sampai bisa jadi bayi. Dia benar-benar monster kecil yang menyebalkan. Tiba-tiba suara tangis Sesi kembali terdengar, membuat Boy segera mengakhiri kenyamanan berendam di air hangat. Satu hal yang disadari oleh Boy, setiap kali ia mengumpati Sesi, bayi kecil itu akan merespon dengan tangisan. Dia benar-benar monster kecil yang menyebalkan. Seharusnya dia berkelakuan seperti bayi pada umumnya, bukan malah mirip boneka cakis seperti ini. Gerutunya sambil mengenakan pakaian. Bukannya reda, tangis Sesi malah semakin menjadi. Boy tidak tahu harus berbuat apa kepada bayi merepotkan ini. Akhirnya ia pun harus rela memeluk Sesi dan mengelus punggungnya berulang-ulang. Tenang ya, anak baik dan anak manis. Kamu menggemaskan sekali. Benar saja, tangis bayi itu seketika terhenti. Boy tak habis pikir, dia benar-benar bayi yang haus pujian. Malam harinya berjalan mondar-mandir di kamar, Boy tampak gelisah. Sesekali ia menatap baby Sesi yang begitu tenang dalam tidurnya. Entah apa yang akan Boy lakukan kepada bayi itu. Ia benar-benar merasa tidak siap menyandang status hot daddy. Tidak, kedengarannya sangat mengerikan, gumamnya pelan. Ia benar-benar akan berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu, karena bayi setan yang tertidur di sana benar-benar bayi tersinggungan. Malam ini Boy tak dapat memejamkan mata, berkali-kali harus terbangun dan membuat susu untuk bayi itu. Ini benar-benar merepotkan bagi pemuda sepertinya yang sebelumnya tidak pernah berurusan dengan bayi manapun. Aku harus melakukan sesuatu untuk mengembalikan boneka Caki ini ke habitatnya. Jangan sampai dia malah merusak habitatku. Nah segitu ya bab 103-nya. Sekarang dilanjut kakak bab 103-nya yang berjudul Hanya Mimpi. Boy teriak Alpian. Jantungnya terpompa cepat dengan keringat membasahi kening. Berulang-ulang ia menarik napas demi mengurangi sesak. Kamu kenapa mas? Aileen mengusap bahu suaminya. Ia cukup dikejutkan dengan Alpian yang tiba-tiba terbangun sambil berteriak memanggil putranya. Boy di mana dia? Kan semalam ikut pulang sama mama dan oma. Memang kenapa mas? Pandangan Alpian berotasi ke sekitar. Melihat dua box bayi yang berada di sudut ruangan, ia baru tersadar sepenuhnya dan bernapas lega. Syukurlah cuma mimpi. Maksudnya? Tanya Aileen, masih belum menangkap maksud suaminya. Aku habis mimpi buruk. Mimpi tentang apa? Kok bisa sampai ketakutan begini? Aileen meraih selembar tisu dan mengusap lelehan keringat yang mengucur di kening dan leher suaminya. Mimpi dikejar boneka Caki, hah? Rahang Aileen terbuka lebar mendengar jawaban konyol itu. Maksudnya bagaimana? Aku mimpi Boy sudah besar dan dia punya boneka Caki. Kamu ngomong apa sih mas? Aku nggak ngerti. Tanyanya semakin bingung. Alpian mengusap wajahnya. Mimpi tadi masih menyisakan rasa takut. Aku mimpi Boy sudah dewasa. Dia jadi pemuda nakal seperti Bara dan punya bayi perempuan terlantar yang sangat mirip dengan Alia. Astagfirullah, Aileen tersentak. Ia merasakan sensasi takut dan lucu di saat bersamaan. Ingin tertawa, namun apa yang diucapkan Alpian tentang mimpinya terasa mengerikan. Amit-amit, kenapa aku jadi ikut merinding? Aileen bergidik. Cukuplah dirinya yang merasakan beratnya aib hamil di luar nikah. Ia berharap tidak ada lagi wanita di luar sana yang mengalami nasib serupa, terlebih jika harus dengan lelaki tidak bertanggung jawab. Ya sudah, jangan terlalu dipikirkan. Alpian membelai rambut istrinya penuh kasih. Sekarang tugas kita mendidik dan mengawasi anak-anak supaya kehidupan mereka jauh lebih baik dari kita. Aileen mengangguk setuju.
Aku benar-benar berharap Boy tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti papanya, ucap Alpian penuh harap. Setelah menetralkan perasaan tidak enak dari mimpi tadi, Alpian melirik jam pada pergelangan tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Tubuhnya benar-benar lelah sehingga tanpa sadar tertidur dalam posisi duduk di samping ranjang pasien. Bagaimana bekas operasinya? Masih perih? Dak lagi mas, sudah enakan? Aileen menggeser posisi duduknya sedikit demi sedikit, lalu menurunkan kedua kakinya. Mau ngapain kamu? Ke kamar mandi, mau pipis? Alpian langsung berdiri. Sini aku gendong saja ke kamar mandi. Tak usah, aku berat mas, tolak Aileen. Pegangin aja, seberat apa sih? Alpian langsung membopong tubuh Aileen menuju kamar mandi dan mendudukkannya di kloset. Aileen menatapnya sejenak, bola matanya kembali berkaca-kaca. Apakah suaminya itu memang sudah sembuh total? Ia tampak sehat dan bugar, bahkan mampu menggendongnya dengan mudah meskipun berat badannya mengalami kenaikan drastis sejak mengandung si kembar. Terima kasih mas, ucap Aileen sesaat setelah Alpian mendudukkannya di tempat tidur. Butuh sesuatu yang lain? Cuma butuh kamu di sini. Alpian tertawa kecil. Sudah pintar ngerayu ya sekarang. Kan lulusan terbaik Nona Pak sayang, nilainya C terus. Tawa Alpian hampir menyembur. Aileen lantas menyandarkan kepala di dada suaminya. Rasanya kerinduan berpisah selama 3 bulan belum tuntas. Namun hangatnya kebersamaan itu harus berurai saat terdengar suara tangisan dari salah satu bayi. Ada aja halangan. Alpian segera beranjak menuju box bayi. Anak papa pagi-pagi udah konser aja, haus ya nak? Ia menggendong dan memeluk putra kecilnya, mencium pipi berulang-ulang sebelum meletakkan di pangkuan sang mama. Ketika Aileen mulai menyusui bayinya, terdengar nada pesan baru masuk di ponsel Alpian. Lelaki itu segera meraih benda pipi tersebut. Pada layar tertera pesan baru masuk yang ternyata berasal dari Galih. Lebay gerutu Alpian kala melihat pesan gambar yang dikirim Galih. Sebuah foto yang menunjukkan 2 tangan dengan cincin di jari manis. Halalin cepat, jangan sampai benih tercecer duluan. Isi pesan yang baru saja dikirim Alpian. Sialan kamu, Galih balas disertai emosi tinju. Kenapa mas? Tanya Aileen saat melihat suaminya tiba-tiba tertawa. Si Galih sudah ketemu pawangnya, Karyana. Mata Aileen seketika berbinar. Siapa lagi kalau bukan Riana? Syukurlah, semoga Karyana mau pulang dan menikah dengan Kak Galih. Kasihan, dia juga sudah banyak menderita. Iya sayang, semoga ada jalan terbaik untuk mereka, balas Alpian. Oh iya, kamu belum sarapan kan? Mau sarapan apa? Sepertinya aku mau sarapan bubur ayam yang dijual di kantin depan itu mas. Kalau dilihat dari gambarnya enak. Ya sudah, tunggu di sini biar aku belikan. Makasih sayang. Aileen membenamkan ciuman di pipi. Mama, panggilan penuh semangat itu mengalihkan perhatian Aileen. Si kecil boy masuk ke ruangan dengan senyum penuh semangat. Hei sayang, ia mengulurkan tangan meminta putranya mendekat. Pagi ini Boy tampak menggemaskan dengan kostum dokternya. Boy bawa mainan dokter-dokteran buat periksa dedek bayi kalau nangis. Meletakkan koper di kursi. Wah, pintarnya jadi kakak. Mama bangga sama Boy. Boy juga mau obatin mama biar cepet sembuh. Nanti mama minum obatnya 10 kali sehari ya. Iya sayang. Boy boleh periksa dedek bayi? Enggak mah? Boleh sayang, tapi harus hati-hati, soalnya dedek bayi belum kuat. Mama Penny hanya tertawa mendengar ucapan polos cucunya. Bagaimana keadaan kamu nak? Sudah enakan? Enakan mah, kamar ini berasa di rumah sendiri. Aileen memang betah di kamar perawatan itu. Fasilitas lengkap layaknya hotel berbintang. Selain itu, pelayanan paripurna yang diberikan pihak rumah sakit membuatnya sangat nyaman. Alpian mana? Kenapa kamu ditinggal sendiri? Keluar sebentar mah, mungkin sarapan di kafe. Oh, tak lama berselang, pintu ruangan itu terbuka dan memunculkan sosok Alpian. Ia datang dengan membawa beberapa kantongan makanan.
Papa panggil Boy penuh semangat. Hei jagoan, sini duduk anak kesayangan papa. Boy melangkah cepat ke arah papanya. Alfian menyambut dengan pelukan, berulang-ulang menciumi kening putranya. Papa dari mana? Habis beliin mama makanan buat mama. Memang dari rumah sakit tidak ada sarapan? Tanya Mama Penny. Ada mah, tapi mamanya anak-anak lagi mau makan bubur ayam yang ada di kantin depan. Oh, Mama Penny melirik cucu kembarnya. Ia memilih menggendong bayi perempuan lebih dulu. Papa panggil Boy yang kini duduk di pangkuan sang papa. Iya nak, Boy punya mainan baru. Kemarin Boy dibeliin boneka Caki sama Om Bala. Papa mau lihat. Dahi Alfian berkerut boneka Caki. Ia tiba-tiba teringat mimpi mengerikan semalam. Ketika putra kesayangannya beranjak dewasa dan menjadi penikmat dunia malam sampai menghasilkan bayi. Gak mau, jelek pasti bonekanya. Tapi bisa nyanyi-nyanyi bonekanya pak. Nyanyi gimana? Hello, where are you? I will kill you. Ucap Boy menirukan suara bonekanya. Itu bukan lagi nyanyi nak, itu namanya ngancam. Alfian mengatupkan bibir menahan tawa. Suara cadel Boy benar-benar menggemaskan. Ia peluk putranya itu erat, mengusap puncak kepala dan punggungnya berulang-ulang. Semoga mimpi papa semalam cuma bunga tidur. Amin. Nah segitu dulu ya bab 103-nya. Makasih buat kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Bye-bye.